mendekati Lebaran pasti ada THR. Nah, mungkin kalau THR kalian masih sisa, kita ada rekomendasi 3 senapan yang bisa dialokasikan untuk THR sampean. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petir semua, sobat hunter dimanapun sampai berada. Alhamdulillah di video kali ini kita masih bisa bertemu. Dimana lagi bukan di Sarjana Bedil, senapan kualitas pelayanan berkelas. Dimana lagi bukan di Sarjana Bedil. Nah, gimana? Ini kita sudah tidak kerasa ya. Jujur saya tidak kerasa. Kok posone cepet men. Ujuk-ujuk wis kurang semingguan kayaknya. 5 hari atau 4 hari udah lebaran bro. Tidak kerasa gitu loh. Mungkin karena bisa jadi ketika waktu kecil kita lapar ya, jadi kayak lama gitu. Lalu udah gede kita fokus di kegiatan jadi nggak terasa. Bisa jadi seperti itu, ya nggak tahu ya. Nah, gitu. Tapi ya semoga saja di detik-detik menuju Lebaran ini kita selalu dalam keadaan sehat, ya kan. Jadi nanti Lebaran puasa full, nggak perlu mengganti. Nah, nggak tahu kalau yang ngokel ya, nggak tahu. Oke, lanjut. Kita bahas 3 senapan yang bisa menjadi rekomendasi atau mungkin saya rekomendasikan buat sampean mungkin yang THR-nya mungkin sisa atau mungkin ada rezeki lebih yang pengen dialokasikan ke senapan angin. Dan kebetulan 3 senapan ini lumayan premium semua. Nah, gitu ya. 3 senapannya apa saja? Jadi ada 3 di sini, ada FX Impact GK500 V3 dan SR Predator Mano ceklek. Mano timbul sebenarnya. Kenapa mano timbul? Karena dia manometernya menghadapnya ke sini. Jadi lebih enak untuk menyesuaikan. Nah, kita akan bahas satu-satu, kita akan tes semuanya untuk hasil FPS sama groupingnya gimana. Oke, yang pertama kita bahas dulu yaitu yang paling tadi yang pertama apa ya? Ini dulu ya, GK500. Nah, ini adalah bocap GK500. Ini GK500 full CNC Gen 3 atau V3. Kenapa dia namanya V3? Dia V3 karena ada beberapa part yang kita upgrade dari GK500 yang sebelumnya. Contoh laras. Di situ ada laras Polymag laras Polymag slug barel A12. Nah, jadi untuk larasnya kita sudah upgrade guys ke laras slug. Jadi kalau sampean pengen laras slug ya, untuk long ringan mungkin GK500 sudah support. Nah, selain itu untuk tabungnya tetap 500 cc tapi warnanya kita ganti ke yang warna doff. Nah, kenapa mas? Kalau warna doff itu nggak gampang kotor. Nah, nggak gampang kotornya itu kalau yang warna biasa itu kalau sampean pegang itu nikak, ada sidik jarinya gitu. Nah, ini enggak, ini lebih bersih. Kemudian di belakangnya kita juga sudah upgrade regul. Jadi lebih stabil. Nah, seperti itu guys. Ya, itu salah satu yang kita upgrade di harga yang sama. Ya, di harga yang sama dengan upgradean yang luar biasa, asik seperti itu. Untuk popornya ini juga popor lipat ya. Nah, ini popor lipat ini. Ini nggak berani teman ini, soalnya ini ringkih banget ini. Nah, ini popor lipat guys. Woi. Bisa aman. Tenang. Fokus kamera ya. Nah, oke, udah aman ya. Jadi dia ada popor lipat. Nah, itu salah satu plusnya. Oke, itu aja untuk speknya. Kita akan langsung coba tes untuk hasil FPS sama groupingnya, beratnya juga berapa. Let's go. Oke, saudara, yang pertama kita tes dulu senapan recommended yaitu GK500 V3 taktikal ya, sudah regul. Terus laras sudah ID sloop, maka dari itu kita ngetesnya pakai slug juga knockout SJS Sport. Beratnya 14,20 grain. Zoom aja mas. 14,2 grain ya. Kita cek FPS kalian nanti. Ini untuk anginnya saya tes di angin 2300. Duh, masa aku mau ngisi ini 2,5. Nego 300 men. Sudah bos. Yuk, tembakan yang pertama.
898. Oke. Lurus gak nih guys? Oh, agak ke bawah guys. Ya. Kita zero dulu kelihatannya di sini. Nah, ini dia. Oke. Ini output regulnya kita setting di 1500 guys ya. Oke. Kedua. Oke. Ke atas 916. Pakai slug 14 grain. Ini ke atas guys, di bawah kita coba lagi. Oke. Duplikat 917 16. Oke, masuk yang atas guys ya, atas ini. 19. Oke, ntar ini saya setting dulu. Jadi untuk kembalinya ini di mimis atas ini ya. Oke. Ini yang kelima ya, Ben ya. Bagian yang kelima. Di kamera ketok ya. Masuk lagi guys. 921 loh, naik terus guys. Ya. Ini yang ketujuh, kita ambil 10 kali tembakan aja. Masuk lagi. Balik lagi. Ini yang ke-8. Aduh, sorry. Ini 8 atau 9 ya? 8 ya? Ini yang ke-8 guys. Masuk nih. Wah, jos. 919. Ini yang ke-9. Atas ini guys. 914. Terakhir. Sini guys. 919. Nah, itu hasil kalau pakai slug ya, yang mereknya Knockout SGS. Kita pakai yang merek lain guys. Jadi nggak bisa kita harus acuan dengan satu mimis saja, itu nggak bisa. Kita harus pakai mimis lain juga. Ini saya pakai yang dari ATR. Ini lebih banyak grainnya, 15. Nah, 15 grain. Ya. Nah, ini lebih banyak. Kita coba pakai mimis ini, tapi saya isi dulu untuk anginnya. Samakan seperti tadi di 2300. Oke sobat bediler, sekarang kita tes ya di angin yang sama 2300. Ngetesnya pakai ATR 15 grain. Kita coba hasilnya gimana. Cocoknya pakai yang slug mana gitu ya. Sebenarnya lebih cocok itu pakai yang one hole. Kemarin sudah saya tes pakai one hole, itu bagus banget one hole pole. Cuma sayangnya yang one hole ini stok untuk pengetesannya habis, jadi masih menunggu dulu. Nah, ini masih kita raba-raba lagi selain one hole itu mimis apa yang cocok gitu ya. Oke, yang pertama pakai ATR 15 grain. 905. Oke. Kedua. Oke. 995. Oh, masuk guys. 98.
sangat-sangat stabil ya regulatornya. Ini, kita sambil ini ya. Masuk meh bro. Tapi ternyata enggak. Bagus ini ya. Hah? 88. 888. Oke. Mangga bro, papat ya, iki kelima berarti. Apik enggak TR pin, pin. Loh, ya toh. 898. Ini yang ke-6. Wah, apik. Duplikat lagi. Ini yang ke-7. Sorry, ini yang ke-8. Makanya yang ke-8, guys. Masuk nih, dan stabil ya di angka 880-an ke atas. 9. Apik. Gak metu. Oh, gak metu ya. Gak ini suaranya. Terakhir. Apik sumpah. 893. Oke, jos. FPS-nya sangat-sangat stabil ya, guys. Memang dia sudah support regulator. Nah, dari hasil groupingnya yang jarak nggak jauh ini kita cek ke sana. Ini kita dapatnya 20 kali tembakan. Dari hasil pengetesannya itu lebih konsisten pakai ATR daripada yang SGS ya. Nah, jadi selain one hole slug 13 green, yang saya rekomendasikan adalah ATR 15 green. Nah, ini hasilnya. Data ya yang bicara ya. Ini ya. Tadi pakai SGS ya sedikit ngacak lah ya, karena memang kurang cocok mungkin 14 green. Nah, pakai ATR 15 green hasilnya rapat banget. Ini 10 kali tembakan. Jos, bro. Nah, gitu. Clear ya. Berat. Oke, kita tes berat juga. Los. Jadi mungkin video ini agak panjang ya. Oh, berarti nggak usah lah. Oh iya deh. Oke. Kita tes berat senapannya. Dengan kelengkapan senapan, teleskop, sama peredam. Nol ya. Oke, 0. 4,2 kilo. Cukup ya standar lah ya untuk belusukan, sama dia emang bukan bogel. Kalau bogel lebih enteng lagi, tapi ini yang standaran. Pijat 500 cc di berat segitu itu sangat normal ya. Jadi kalau senapan saja itu beratnya 3,5. Nah, sobat, kita sudah melakukan pengetesan untuk GK 500 V3 atau Gen 3 dan hasilnya guys. Ya. Ini ya hasilnya untuk hasil pengetesan dari GK 500 V3. Nah, jadi kita pakai 2 mimis slug semua. Ternyata yang paling bagus pakai ATR. Ini pakai ATR. Kalau pakai SGS dia ngacak ya. Gitu. Jadi kalau pakai ATR rapat. Nah, seperti itu. Untuk FPS juga sudah kita tes, sangat-sangat stabil. Jadi wes sampean tinggal pilih pakai mimis apa yang cocok gitu. Oke. Untuk harganya gocap GK 500 ini masih sama di 6 juta untuk promonya. Jadi untuk normalnya kita kasih di harga 6,5, tapi kita promokan jadi 6 juta. Seperti itu. Kelengkapan tas, peredam, magazin, tali sandang, gantungan mimis dapat seperti itu ya. Lanjut ke senapan yang berikutnya, yaitu FX Impact M4 lokal yang warna coklat ya. Jadi yang warna full hitam juga ada. Ini mas, tunjukkan mas, yang warna full hitam mas, di rak itu mas. Nah, itu ada yang warna full hitam. Memang yang full hitam nggak saya kasih sini karena stoknya cuma satu yang full hitam. Nah, kalau yang warna coklat ini ada 2. Ini ya, tampilannya seperti ini, looknya jos.
apik pol. Untuk spesifikasi mungkin tidak saya bahas ya, karena sudah saya sering banget kita bahas. Yang penting dia sudah ke knockdown, laras slug, tabung 500 cc, regu plenum. Ya betul-betul seperti itu. Jadi langsung aja kita tes untuk hasil FPS sama groupingnya bagaimana. Let's go. Oke sobat builder, yang kedua yaitu FX Impact M4. Kita cek menggunakan mimis ATR ya, karena dari tadi yang bagus ternyata pakai ATR 15 green. Oke, jaraknya nggak jauh sih, hanya 23 meter. Nanti FPS-nya keluar di sini. Oke. Tanpa peredam, jadi biar lebih tahu hasilnya gimana. Karena peredam kadang kalau tidak presisi itu mempengaruhi arah mimisnya. Makanya pertama kita cari dulu titik jatuhnya. Lurus guys, 902 ya. Sini. Kemudian yang kedua. Yang kedua, oh kiri dia. Oke bentar, kita setting dulu guys. Bang. Yang ketiga. Oke, masuk yang kiri ya. Oke. Berapa? 9? Masuk lagi sini guys, manhole ya. Oke. Tak zero dulu. Jos 5. Indah ya. Oke, coba lagi. Oke, masuk. Aduh. Oke, so guys, piro? 9. Kepiro iki bang gak ngitungi aku. Mlebu sak mlebu mimis kuali biar jadi iki. Masuk lagi. 904. 5. Oh. Oke, terakhir ya. Masuk lagi guys. Oke. Kita cek ke sana ya. Saya matikan ini. Oke. Kita cek FPS-nya sangat stabil. Ya, 900-an. Groupingnya, apik bae. Jos. Ini guys. 10 tembakan enggak sih? Enak ya. Nah, 10 tembakan, yang satu tadi buat nyari titik jatuh,
Yang 9 masuk sini guys. Groupingnya bro. Rapat pol, pick pol, jos. Oke. Jadi dari sini kita punya data bahwa FX Impact M4 lokal yang warna coklat ini pakai mimi slug hasilnya bagus. Nah, gitu. Oke, kita timbang juga. Oke, ini berat senapannya masih 4,6 kg guys dengan teleskop. Jadi untuk beratnya dia sekitar 4 kilo ya untuk senapan saja. Nah, kita sudah melakukan pengetesan untuk FX Impact M4 lokal dan hasilnya bagus bro. Ini dia. Ini emang ya, saya FX Impact ya. Nah, FX Impact M4 pakai slug 15 grain ATR rapat pol. Nah ini tadi saya buat short ya. Tapi yang untuk video panjang semoga ditembakkan di sini. 9 masuk sini, 1 masuk untuk melihat tes pertama tadi. Nah, jos pol, api pol ya untuk FX Impact pakai slug. Seperti itu, FPS juga stabil. Berat juga ya lumayan. Jadi untuk FX Impact sudah kita tes. Silahkan dinilai sendiri. Untuk harganya mas, nah jadi untuk harga FX Impact M4 lokal ini kita bandul di harga 8.800.000 untuk tas, peredam, magazin 38 round dapat, tali sandang, gantungan mimis tes, dan surat-surat juga dapat seperti itu. Oke. Nah lanjut, FX Impact sudah berakhir ke senapan SR500 Predator Mano ceklek atau mano timbul. Nah kita bahas dulu untuk sedikit spesifikasinya. Ya, jadi untuk ini sebenarnya untuk larasnya sih bukan laras slug ya, tapi nanti kita akan coba untuk hasil selnya gimana. Ini laras konvensional, cocoknya pakai mimis konvensional juga. Nah ini manometernya timbul seperti ini. Di sini ada bintang-bintangnya guys. Nah pas banget guys karena dia baru datang itu di bulan Ramadan, makanya dikasih bintang-bintang itu biar simbolis Ramadan. Otak-atik gatuk sebenarnya, tapi nggak gitu. Cuman dia ada adik gato aja gitu ya. Tabung 500 cc non regul standar, jadi langsung aja kita coba cek untuk FPS sama groupingnya gimana. Let's go. Oke, untuk senapan yang terakhir yaitu SR500 Predator Mano ceklek. Bukan Mano ceklek, Mano timbul ya. Jadi enaknya Mano timbul itu kalau sampean ngetes seperti ini atau berburu itu nggak perlu membolak-balikkan senapan gitu. Ya kan lebih enak dari sini langsung samaan inceng tok kelihatan. Oh ini 2.500 seperti itu, enaknya seperti itu ya. Oke langsung aja kita pakai Hercules 13,6 grain karena memang untuk senapan ini itu sebenarnya bukan dikhususkan untuk slug ya, tapi nanti tetap kita akan coba pakai ATR slug hasilnya gimana. Yang pertama kita pakai Hercules dulu. Oke, bahkan yang pertama guys jaraknya nggak jauh ya, tanpa peredam. 1028 dan lumayan lah. Kita zero dulu guys. Oke lanjut. Enak apa lega iki cumpleng yang kuping. Gak silau tuh Bin, gak silau ya. Yang kedua atasnya 230 1030. Alah ya efek luwe guys. Masuk 1016.
masuk nih. 1023. Api. People. 1021. Kepiro lagi? 5 ya. Anginnya irit pisan. 1004. Mbah kepiro ya rumah saku ping 7 iki ya rumah saku lho. 8 iki rumah saku. Akeh kok sana. Gak betul. Sembilan. 1000 pas. Aduh. Balik guys. Terakhir ya. Masuk nih loh. 1000. Nah, ini guys, hasilnya pakai Hercules ya. Mimisnya juga 1000 lebih untuk FPS-nya. Sekarang kita cek untuk ATRC no. Ini ATRC. Ya. Saya coba penasaran juga pakai slug senapan ini gimana karena emang dia klaimnya itu ya ini bukan apa? Memang bukan didesain untuk slug gitu. Tapi kita tetap coba hasilnya gimana. Telunyur ya guys slug ini. Oh iya aduh. 958. Gede kilo malah FPS daripada FX Impact atau GK 500. Ki piye to? Ketemu ngamen kualik efek poso apa di sini. Yang kedua. Oke, bawah ya. Tidak masuk di titik yang pertama. 958. Ya Allah, cobaan apa nih to ki? Molak-malik Bin bisa Bin. Ya. 3. Oke. Kita coba 5 ya. Ini 3 kali tembakan tidak ada yang masuk nih pakai slug. Oke, udah cukup. Nah, berarti sudah valid ya. Jadi untuk SR ini memang kalau untuk slug kurang bagus karena memang tidak desain untuk mimis slug. Nah, tapi kalau pakai Hercules kita cek ke sana atau mimis konvensional hasilnya bagus pol. Jadi memang biar adil guys. Jadi emang ada senapan yang emang khusus untuk slug, ada yang tidak gitu. Kalau SR yang khusus slug juga ada SR super tactical itu pakai slug one hole bagus, ada SR Legacy, SR Ryzen itu memang slug semua, bagus semua. Nah, itu. Ini ya guys, ya pakai slug kurang rekomen, tapi kalau Hercules api pol. Nah ini satu tadi keluar di sini, 10 kali tembakan. Just. Yuk kita cek berat senapannya. Aduh, orang yang gue pengen gigi. Kita cek beratnya guys. 3,8 paling enteng di antara yang lain. Untuk senapannya ini. Just. Oke, kita ke studio ya untuk membahas dari ketiga senapan yang sudah kita tes ini. Let's go. Nah, kita sudah melakukan pengetesan untuk SR500 Predator ya. FPS-nya pakai 13 grain 1000 lebih.
Tapi kalau pakai yang 15 grain dapatnya 970-an. Ya, jadi dari ketiga ini untuk FPS yang paling tinggi yaitu SR500 Predator yang mano timbul. Tapi kalau pakai mini slug dia kurang. Ya, jadi cocoknya pakai Hercules. Terus untuk harga yang SR500 ini harganya 5 juta, untuk promonya kita bantu di harga 4.500.000. Tas, peredam, magazin, tali sandang, gantungan mimis dapat. Nah, gitu. Oke, udah clear ya. Kira-kira untuk 3 unit ini kalau disimpulkan semua dari grouping yang sudah ada di sini, memang antara GK 500 sama FX Impact itu groupingnya sama bagusnya, pakai slug ya kan. Jadi kalau masalah akurasi ya juaranya antara FX Impact sama GK 500 seperti itu. Nah, kalau FPS antara GK 500 sama dengan FX Impact dengan GK 500 secara FPS hampir sama juga guys ya. Jadi wis sampean bebas mau yang mana antara GK 500 dengan FX Impact karena sama-sama bagusnya, dan data yang tertera ini hampir sama juga seperti itu. Cuma dari harga memang lebih mahal FX Impact M4 lokal ini. Nah, gitu. Oke. Monggo silahkan sampean suka yang mana. Kalau sampean memang bukan pecinta mini slug ya, pengen yang power juga besar ya, solusinya SR500 mano timbul. Karena dia dari segi FPS dia yang paling tinggi seperti itu. Groupingnya juga bagus, cuman pakai mimis konvensional seperti itu. Oke. Itu saja di video kali ini. Jadi buat sampean yang sudah punya pilihan bisa langsung hubungi nomor admin kami ya di 0895 1003 5227. Saya pernah dapat komentar yang lucu ya. Mas, kenapa kok setiap toko itu harus menghubungi admin? Padahal kemarin katanya pernah ketipu gara-gara menghubungi nomor admin. Nah, terus kalau nggak menghubungi admin ya oporek, kita toko ya. Kalau nggak punya admin terus gimana pelayanannya gitu loh. Logikanya kan gitu ya. Mungkin yang dimaksud pengen langsung ke penjualnya. Ya admin itu bagian dari penjual gitu loh. Jadi penjual toko itu bukan cuma satu orang tok gitu loh. Jadi banyak, ada tim packing, tim pengetesan, ada tim admin atau CS yang melayani sampean, itu namanya admin atau CS. Jadi jangan disangkut pautkan dengan penipu, enggak ada. Seperti itu enggak ada. Penipu ya penipu, enggak ada. Admin penipu enggak ada. Penipu ya penipu, penjual ya penjual. Seperti itu. Jadi ya harap berhati-hati kalau emang bertransaksi secara online. Gitu ya guys ya. Jadi pesan saya, be smart, be buyer ya. Jadi harus teliti biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Terima kasih. Saya Yuda pamit undur diri. Senapan kualitas, pelayanan berkelas. Dimana kita bukan di Sajana Bedil. Salam satu laras.